Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat tadi pagi PJOK ya? Baik. Jadi sekarang semangat belajarnya lebih bertambah. Ada yang sakit atau tidak masuk hari ini? Semuanya masuk. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini berjalan dengan lancar. Tepuk semangat. Hari ini kalian akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Ada yang pernah baca cerita? Siapa? Cerita apa Mas Segar yang kamu baca? Kisah singkat dan tikus. Kisah singkat dan tikus. Ada yang punya buku cerita di rumah? Buku cerita apa Mbak Erli yang kamu punya? Kancil dan Siput. Dari judulnya Bima mau bertanya, tokohnya siapa? Kancil dan Siput. Mas Segar, dari cerita yang kamu baca, latarnya di mana? Tempat ceritanya di hutan. Nah, masa cuma 2 orang yang pernah baca cerita? Cerita apa saja? Ada yang pernah baca cerita lagi? Kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci, Mas Yahya. Ceritanya itu siang hari, pagi hari atau malam hari, Mas Yahya? Pagi hari. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kalian nanti akan membaca cerita, sebuah cerita, terus kemudian kita akan mencari siapa tokohnya, siapa di mana saja latarnya, amanahnya apa, dan lain-lain. Kalian sudah di dalam kelompok ya? Sudah di dalam kelompok. Nanti Guru Bima akan membagikan ini LKPD-nya. Ini nanti dibahas per kelompok. Setelah ditulis di sini, maju per kelompok. Nanti sebelum itu, LKPD-nya perwakilan kelompok maju satu-satu. Berapa kelompokmu? 3 ya, dibagi di kelompok ya. Berapa kelompokmu? 3. Berapa kelompokmu Mbak Erwin? 3. Berapa kelompokmu Mbak Titi? Pas ya. Oke. Sebelum itu kita akan memahami materi dulu. Tidak perlu ditulis dulu. Lihat video di layar bersama-sama. Apa itu unsur intrinsik cerita? Video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan peromongan, latar, alur, amanah cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memposisikan dirinya dalam sebuah cerita yang dibuatnya. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Demikian penjelasan tentang unsur intrinsik cerita. Bagaimana videonya? Setelah nonton video, apakah ada yang bertanya? Aku Mbak Cahaya, apa yang ditanyakan? bertanya cerita tulis itu apa? Cerita kronis itu apa? Bagus, Bima simpan dulu ya. Mas Gale, tokoh antagonis itu apa? Bagus sekali. Ada yang lain? Sudah cukup 2 ya? Ada teman yang mau membantu menjawab? Mbak Cahaya bertanya tentang tokoh cerita kronis itu apa, dan Mas Gale bertanya tentang tokoh antagonis itu apa. Ada yang mau membantu menjawab? Silakan Mbak. Mau bertanya atau membantu menjawab?
Bantu menjawab. Silakan Mbak Erlin. Tritagonis artinya netral. Bagus sekali tepuk tangan Mbak Erlin. Tritagonis itu tokoh yang netral, yang tidak memihak ke tokoh baik ataupun tokoh jelek. Sekarang pertanyaannya Mas Galih yang belum terjawab. Mas Galih tadi bertanya tentang tokoh antagonis. Ada yang mau membantu menjawab? Ya, Mas Agar. Tokoh yang jahat dalam suatu cerita seperti itu. Benar sekali, tepuk tangan buat teman-teman. Tepuk tangan juga buat yang bertanya. Yang bertanya juga ada proses berpikirnya. Ya, Mas Galih, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Berarti ada tokoh baik dong. Tokoh baik itu berarti namanya apa? Protagonis. Jadi tokoh itu ada 3. Protagonis itu yang baik, antagonis yang jelek, dan tritagonis itu yang netral. Oke, sekarang buka buku kalian, buku paket halaman 33. Di situ ada cerita tentang kelinci dan burung pipit. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya berdasarkan LKPD yang Bu Ima berikan. Nanti tulis judul ceritanya di sini, judul ceritanya apa, terus tokohnya siapa saja ditulis, terus kemudian penokohannya siapa saja ditulis. Siap ya? Ya, silakan berdiskusi. Kan? Judul ceritanya, jangan lupa nama dan kelas. Judul ceritanya sudah, nama dan kelas sudah, dibaca dulu ceritanya, terus saling membantu. Oh ini nanti kalau ada temannya yang kelupaan nulis, ini belum kamu tulis. Kok nangis kenapa ini? Mau jatuh. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja ya. Bu, saya belum paham namanya itu apa dulu. Penokohan itu sifatnya. Ada kata-katanya. Alhamdulillah. Nanti berarti Bu Ima minta maju ke kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Ya, kelompoknya Mas Segar, silahkan maju. Bertiga, tidak apa, ayo. Di depan mejanya situ saja. Yuk. Ya. Kami akan membacakan Hasil diskusi. Unsur esensi cerita dengan judul kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci, burung pipit. Penokohan kelinci bandel nakal, burung pipit suka memberi nasihat. Lanjut, Pak. Lanjut. Alurnya merahnya Patuh pada orang tua. amanatnya Janganlah kamu mencuri apa yang bukan milik kamu. terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana yang mau menghadapi? Latarnya tadi bukan memukul Pak Musa. Simpan dulu. Kita lihat kelompoknya. Siapa lagi yang mau maju? Ya, kelompoknya Mbak Erlin. Silakan maju. Mbak saya maju tidak apa-apa. Silakan. Kami dari kelompok kelinci. kelinci
cerita kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci burung pipit makan kelinci dan dengar burung pipit kematian rasa di hutan alur masyhur tema patuh kepada orang tua amanat janganlah kamu mencuri apa yang tidak kita miliki. Nah, itulah dari kelompok kelinci. Latarnya di hutan. Bagaimana? Salah. Kenapa bisa salah? Latarnya di Bukul Pak Rusa. Ada kalimat yang menyatakan di Bukul Pak Rusa? Tolong dibacakan. Kelinci kecil belajar di sudut kebun Pak Rusa. Di sudut kebun Pak Rusa. Itulah yang membuktikan kalau latar kita ini adalah di kebun Pak Rusa. Terima kasih kelompok